Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub. Alhamdulillahilladzi ahsa kulla syai'in 'adada wa ahata bi kulli syai'in 'ilma. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Asyhadu an la ilaha illallah la yusyrikuhu fi mulkihi ahad wa la yuhsi ni'amahu 'adad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli tasawwuf wal amal kitabil mubin amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu karim. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga hari ini sampai hari ini kita masih bisa menjalankan peran kita sebagai hamba. Kita menjalankan sholat Jumat, datang ke masjid ini untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang bertakwa dengan menjalankan hal-hal yang diperintahkan olehnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup dan bagaimana menjadi hamba yang pandai bersyukur, bukan hanya dengan cara beribadah makhluk saja, tetapi juga dengan cara menyayangi makhluk Allah, sehingga kemudian tersebar banyak di ayat-ayat itu, dalam ayat-ayat Al-Quran yang menuntun kita untuk memerankan peran kita sebagai orang yang bertakwa. Bahkan kemudian beliau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling bermanfaat. Dan diajarkan oleh Al-Quran bahwa orang terbaik di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Tampaknya takwa dan manfaat ini yang memiliki korelasi yang kuat, sehingga kemudian oleh Allah diajarkan seperti itu, kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah bahwa orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling bermanfaat. Yang ketiga, tapi tidak lupa untuk mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, sehingga kemudian ketika takwa kita semakin meningkat, maka manfaat kita untuk diri sendiri, untuk
orang yang ada di sekitar kita, untuk alam sekitar, kadar manfaatnya pun semakin tinggi. Hadirin jamaah salatul rahmatullah. Hari ini kita sudah ada pada bulan Dzulqa'dah, bulan di antara 2 hari raya. Dan belum lama rasanya kita meninggalkan Ramadan, atau sebaliknya Ramadan meninggalkan kita, dengan berbagai kesan yang gak tahu, mungkin masing-masing ada kesan tersendiri. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa target puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa. Dan kalau kita bertakwa, maka Allah sudah menyiapkan untuk kita surga, sebagaimana yang tadi diungkap dalam ayat yang tadi dibaca dalam surat Al-Baqarah ayat 133, yang kalau kita terjemahkan maknanya adalah dan bersegeralah kalian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan, wa jannah, dan surga. Ampunan dan surga yang luasnya beberapa langit, seluas beberapa langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, sudah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan itu yang diperintahkan. Tadi sudah kita baca juga ayatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian. Kita diperintahkan untuk bertakwa. Rasulullah juga mengajarkan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Kita korelasikan antara takwa, yang paling bertakwa itu adalah orang paling mulia. Orang yang terbaik menurut Rasulullah adalah orang yang paling bermanfaat. Ini korelasi besar. Tapi kemudian di dalam surat Al-Imran yang tadi sudah dibacakan ayat berikutnya, Allah memaparkan indikator orang yang bertakwa itu seperti apa. Indikator pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sanggup berinfak fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Dan setelah Ramadan lewat, kemudian ketemu dengan Idul Fitri, 1 bulan berikutnya kita dihadapkan dengan ajaran yang sangat luar biasa. Ajaran untuk berinfak fis-sarra wad-dharra, ajaran kurban. Harus kita buktikan. Bahkan Rasulullah saking pentingnya pembuktian bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa. Salah satu riwayat di antaranya Rasulullah bersabda, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dan tegas Rasul menyebutkan seperti ini. Orang yang memiliki kelapangan rezeki, man wajada sa'atan walam yudhi, lalu dia tidak bertadhiyah, lalu dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat musola kami. Musola itu tempat sholat yang temporer. Karena Rasulullah SAW itu biasa kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu tidak di masjid, tapi di tanah yang lapang, yang kemudian semua orang bisa mudah mengaksesnya, menyatu. Ini yang harus kita garis bawahi. Dan ini sangat tepat kalau kita gabungkan. Ini adalah merupakan bukti bahwa kita bertakwa. Salah satunya. Apakah cuma itu? Banyak lagi. Tapi di sini indikatornya, di antaranya indikator pertama adalah ini. Dan itu diungkap dalam
ayat-ayat lain disebutkan dengan berbagai redaksi. Salah satunya itu dalam surat Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu. Berinfaklah kalian. Mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari apa yang sudah kami rezekikan. Apapun itu. Jangan terpaku pada zakat. Kalau zakat ada nisabnya. Kalau infak itu nggak ada nisabnya. Ya ada batasan minimal berapapun. Itulah fisabah wa dharra. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Min qabli an ya'tiya ahadukumul maut, sebelum datang di antara kalian itu kedatangan kematian. Lalu dia mengatakan, fayaqul Rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, mohon tunda beberapa saat. Mau ngapain? Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Maka aku akan bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Bayangkan, ketika maut sudah menjemput, baru dia komentar seperti itu. Sekarang kita masih hidup, kita masih segar, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bermobilitas. Kenapa kita tidak manfaatkan itu? Kalau masih ada yang belum terpanggil untuk memanfaatkan itu, tanyakan kepada diri kita. Apakah kita adalah termasuk orang-orang yang bertakwa? Secara sepintas kita sudah bisa membuktikan bahwa hanya orang-orang yang memiliki takwa saja yang kemudian sanggup datang ke masjid untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Karena kalau nggak ada takwanya, mustahil untuk datang. Karena repot. Dan kebanyakan kita tidak mau direpotkan oleh apa-apa. Tapi kita sadar bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Ini adalah pembuktian bahwa kita adalah hamba. Dan harapan-harapan bahwa kita menjadi manusia yang bertakwa sehingga kita menjadi orang yang paling mulia. Dengan harapan kemudian kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sekitar kita. Mungkin itu adalah manusia yang lain, orang lain. Mungkin itu adalah binatang, mungkin itu adalah tumbuhan, mungkin itu adalah semuanya. Dan itu diajarkan semuanya dalam Al-Quran. Lengkap. Itu yang dikatakan. Karena kita sudah selesai dalam puasa. Selesai puasa. Bahkan Rasulullah pernah mengamini doa Jibril. Masih ingat mungkin riwayat yang menyatakan bahwa suatu saat Rasulullah naik ke mimbar beliau. Dalam setiap step undakan tangga menuju mimbar itu ada 3. Setiap step kemudian beliau berucap amin, amin, amin. Para sahabat pun bertanya, dan salah satu jawaban beliau adalah orang yang sudah melalui Ramadan, lalu Ramadan berakhir dan tidak mendapatkan ampunan, maka celakalah dia. Dan itu diamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak termasuk yang itu. Lalu apa indikator muttaqin yang kedua? Setelah mampu berinfak dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang dan sulit. Yang kedua adalah al-kadhimin al-ghaib, orang yang mampu menahan amarah. Orang yang mampu menahan amarah, dan ini yang agak sulit. Ini agak sulit. Karena tidak selalu orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seringkali bahkan sebaliknya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin tetangga kita, mungkin orang yang lewat sembarangan dan lain sebagainya. Tapi kemampuan untuk menahan amarah ini sudah dibuktikan oleh kita selama bulan Ramadan.
sudah terlatih. Maka kalau masih ada belum berubah juga, maka perlu kita koreksi Ramadan kita. Meskipun demikian, mungkin kita sudah lulus dan kita menjadi, tapi tetap kita berharap bahwa Ramadan yang akan datang kita akan ketemu lagi. Itu yang kita perlu. Yang kedua, yang ketiga, wal afina 'anil nas. Orang yang mampu memaafkan orang lain sebelum dia meminta maaf. Inilah yang kemudian dalam salah satu riwayat ada seorang sahabat Rasulullah suatu saat dalam majelis itu dia mengatakan akan datang seorang ahli surga. Lalu diperhatikan siapa sih yang disebut oleh Nabi itu sebagai ahli surga. Lalu datang seseorang sahabat. Kita duduk. Dalam riwayat disebutkan sahabat ahli penasaran, kenapa sih dia? Kenapa kok dia disebut ahli surga? Orangnya biasa-biasa aja kok. Akhirnya begitu bubar, dia mengikuti. Sahabat ahli tadi mengikuti orang tadi. Sampai lalu dia berpura-pura pengen bertamu. Di sini, silakan bertamu. 3 malam. 3 hari 3 malam menginap di situ, dijamu dan lain sebagainya. Sambil sahabat tadi memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang itu. Ternyata tidak ada apa-apa. Sampai kemudian sudah lewat 3 hari, permisi mau pulang. Sebelum pulang dia mengatakan, saya jujur tidak ingin, bukan karena ada masalah keluarga dan lain sebagainya, tapi saya penasaran bahwa Rasul menyebut Anda sebagai seorang calon ahli surga. Sebenarnya apa sih yang Anda lakukan? Ternyata saya melihat bahwa Anda sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Waktu orang lain tahajud, dia juga tahajud, tilawah Al-Quran juga tilawah Al-Quran, begitu terus. Ya begitulah, saya tidak ada apa-apa. Dia sudah kalau begitu saya permisi. Kemudian begitu berbalik dipanggil lagi. Sebenarnya ada satu hal yang selalu saya lakukan. Ketika menjelang tidur, saya ingat semua apa yang terjadi seharian itu. Kalau ada orang-orang yang membuat saya kurang nyaman, berbuat tidak baik atau menghina atau apa, yang penting mendzalimi saya, maka malam itu semuanya saya bersihkan dan tidak ada apa-apa. Semuanya saya lakukan dan saya maafkan. Lalu ketika ada mungkin saya berbuat salah dan lain sebagainya, saya akan menyiapkan besok untuk bertemu dia dan meminta maaf. Begitu. Oh, artinya apa? Ternyata ini adalah salah satu perilaku seorang calon ahli surga ketika dia menjelang al-afin. Jadi tidak perlu sebenarnya kita mengatakan bahwa mohon maaf lahir dan batin dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak perlu, karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu memaafkan orang lain. Mampu. Tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada itu orang yang bertakwa. Ya kan? Satu hal. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfiruh. Ketika dia melakukan lalai, melakukan kezaliman, melakukan maksiat atau apa, langsung berpikir kepada Allah dan beristighfar. Karena yang mengampuni dosa itu hanya Allah. Wala yusirru ala ma fa'al, dan tidak mengulangi, tidak berkelanjutan melakukan hal-hal yang itu dan dia tahu. Ini yang harus kita koreksi. Betulkah kita seorang yang bertakwa yang kemudian oleh Allah dalam surat Al-Imran 133 itu sudah disiapkan surga yang luasnya beberapa langit dan bumi. Tanyakan pada diri sendiri. Dan itu kita buktikan, insya Allah bulan depan kita akan buktikan bahwa kita ini adalah bagian dari orang-orang yang mampu berinfak fisara wal dharra.
Semoga kita menjadi seorang yang bertakwa, yang memang sudah disiapkan oleh Allah surga dengan seluas langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al-jalil li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wa al-ihsan bihamdillahi alladzi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uutsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasta'inu ila rabbil alamin wa ala Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi ibadah fi nafsi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bil kursi fa qala ta'ala fi kitabil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Warḍallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal himmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih jami'a awlatil muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahlil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da' din. Allahumma shaddid syamlahum wa mazzaq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'a abrarina 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.